Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Khatimatun. Adapun ini ialah khatimah atau pungkasan. Yahrumu bil hadathi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba li darsi qur'anin walau ba'du ayatin kalauhin. Yahrumu haram bil hadasi sebab hadas. Apa salatun salat, wa tawafun dan tawaf, wa sujudun dan sujud. Salat ini mencakup semua salat, baik salat wajib maupun salat sunat. Artinya kalau kondisinya masih hadas, karena kita andi uduk dengannya hadas. Maka ya haram hukumnya melaksanakan sholat. Tawaf juga mencakup berbagai macam tawaf. Sujud ini mencakup baik sujud tilawah maupun sujud syukur. Sujud tilawah itu sujud yang karena bacaan ayat sajadah, ya. Itu kan disunahkan, baik orang yang membaca ataupun orang yang mendengarkan. Ada bacaan ayat sajadah, ya. Lalu itu disunahkan. Setelah itu disunnah membaca sujud tilawah, ya. Terus sujud syukur. Sujud syukur itu sujud karena bersyukur, karena mendapatkan kenikmatan, karena terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Itu harus punya wudhu itu, ya, harus suci dari hadas. Kenapa? Karena searti sama dengan sholat, li'annaha fi ma'na sholat, sama dengan sholat. Ya. Caranya bagaimana kalau ingin sujud syukur itu? Ya ketika setelah sholat itu bisa sudah sujud syukur. Pokoknya diuduk dan kondisinya auratnya tertutup, ya, sama syarat-syaratnya itu sama seperti syaratnya sholat, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan, ya, karena sujud syukur itu sama dengan sholat, fi makna sholat. Ketika kalian ingin bersyukur dengan cara bersujud, ya jangan romo-romo sujud, kan haram hukumnya kan. Bukan malah jadi ibadah, malah berdosa kan. Saya sering melihat kadang-kadang ada orang tahu-tahu karena mendapatkan kenikmatan, misal yang tahu-tahu langsung sujud semisal, ya, sujud padahal kondisinya belum memenuhi syarat, ya. Kalau memang mau sujud bukan karena terburu-buru, semisal ada momen-momen tertentu pas sujud semisal, ya kalau memang ingin sujud syukur, ya segera disucikan dirinya, segera wudhu, ya. Sujud itu kan bersujud kepada Allah. Mosok pas gimana coba sujud kepada Allah dalam keadaan tandi wudhu, ya apalagi auratnya terbuka, misalnya gimana? Wak pikirlah, ya. Menurut posisi sujud itu posisi menghadap kepada Allah. Keadaan tandi wudhu misalnya, ya memang benar alasannya fi makna sholat, sudah sama dengan sholat, karena posisi sujud itu kepada Allah, jadi itu. Nah ini penting diketahui.
ngiding kabar gembira, misal ada kabar gembira gini pun langsung sujud misal. Sujud ke siapa bang? Ke Allah. Di wudu, tadi wudu haram. Ya kan? Haram, penting ini ilmunya. Nah, gimana kalau ingin sujud? Ya nggak ngelak wudu kada. Patepak. Madhab ke Allah, ke tepat-tepat kan gitu kan. Yang paling enak kalau sujud syukur itu yaitu setelah sholat. Ya, saya sering praktek gitu. Ya, bukan praktek, memang dilaksanakan betul itu. Sering itu saya. Ya. Jadi karena kalau ingin mensyukuri nikmat ini tidak akan habis-habis. Ya, mungkin kalian mengira nikmat itu pada akan menoleh rezeki, oleh penghasilan sebanyak, ya misal, baru sujud syukur. Ya. Jadi nikmat sebenarnya nikmat sehat, pelancong umur ki ode itu benih nikmat. Nikmat itu pada akan menoleh besar. Oh, macam cerai sekali saya syukur ke Allah ya. Saya sering sujud syukur. Ya. Ketika ingat abak ya Allah abdina ki ibarengin odi semangken. Kan kianya apa? Membaca cabutnya apa ya. Abdina ki ibarengin odi diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Tepan enggak. Ibarengin sehat. Ya, abak engan itu dibuat ingat itu ketika kondisi punya wudu, ya sholat itu. Setiap sholat setelah selesai langsung sujud syukur. Cuk gampang. Ya. Niatnya nawaitu sujudas syukri. Ya, nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Sujud. Gimana caranya? Ya takbir cuma. Takbir Allahu Akbar seperti takbirnya orang sholat itu. Tapi bukan usolli. Jadi ketika takbir nawaitu sujudas syukri lillahi ta'ala. Takbir langsung, tak usah Fatihah langsung. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sebagai pembukanya. Takbir Allahu Akbar langsung sujud satu kali. Bacaannya kalau hafal yang dianjurkan yaitu bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mun ngamalakin apal. Ya, kalau ngamalkan saya yakin pasti hafal. Mun tak yamalakin tak ya. Kalau tidak hafal misal kok kita hafal di negara tak sujud syukur ya tidak ya macam doa biasa itu kalau tidak hafal tidak apa-apa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tapi kan niat asok tidak apa seperti itu tapi sambil dihafalkan ya penting itu doanya langsung sujud satu kali jadi baca jadi takbir ya takbir nawaitu sujudas syukri lillahi ta'ala Allahu akbar baca doa langsung sujud ya baca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Setelah itu duduk langsung salam tak usah tahiyat ya duduk langsung salam selesai seperti itu sujud syukur. Lah kalau pada posisi tidak punya wudu, tidak memenuhi syarat sholat, misal kalian ingin bersyukur kepada Allah karena ada kenikmatan atau terhindar dari bahaya, ya cukup membaca alhamdulillah, alhamdulillah, abdina selamat, alhamdulillah. Cuma syukur tidak memenuhi syarat, ya. Ibadah malah jadi haram. Jadi alasannya adalah li'annaha fi makna sholat. Jelas ya? Nah, seperti itu.
praktekkan cerek-cerek asokor. Kalau yang disyukuri itu tentang kesehatan, insya Allah semakin tambah sehat. Kalau yang disyukuri itu tentang rezeki, insya Allah semakin tambah rezekinya. Kan ya kan? La in syakartum la azidannakum. Ini jelas sudah. Tak tahu mana syukur lagi. Wa hamlu mushafin, dan membawa mushaf. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin. Wa ma, dan sesuatu kutiba yang ditulis apa ma. Yang ditulis apa ma lidarsi Qur'anin, karena apa? Belajar Quran. Ya, karena belajar Quran, walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat. Seperti apa? Kalauhin seperti papan, ya, yang memang di situ ada tulisan Al-Qur'annya. Itu. Cuma wal ibratu fi qasdid dirasah wat tabarruki bi halatil kitabati duna ma ba'daha. Wal ibratu, adapun yang dianggap atau yang diperhatikan fi qasdid dirasati, di dalam tujuan belajar, wat tabarruki, dan mengambil barokah, ya, wat tabarruki, dan mengambil barokah, bihalatil kitabati, ialah ketika menulis, ya, bihalatil kitabati, ialah ketika menulis, dunama ba'daha, dunama, ya. Bukan keadaan, dunama bukan keadaan, ba'daha setelahnya kitab, wabil katibi li nafsihi, wabil katibi, dan dengan katib, orang yang menulis li nafsihi, ya, karena dirinya, li nafsihi, karena dirinya katib, au li wairihi, atau karena selainnya katib, tabarruan, karena apa namanya, karena tabarruk, karena ini beribadah karena Allah, ya, atau berbuat baik karena Allah. Itu. Wa illa fa'amirihi, wa illa, dan jika tidak, fa'amirihi, maka tujuannya, amirihi, maka tujuannya yang memerintah, fa'amirihi, maka tujuannya yang memerintah. Memerintah ini memerintah katib, la hamluhu ma'a mata'in, la hamluhu, tidak membawa mushaf, la hamluhu, tidak membawa mushaf, ma'a mata'in, bersama
bersama benda, artinya tidak diharamkan kalau bersamaan dengan benda-benda yang lain. Ya, acampur. Ya. Wal mushafu ghairu maksudin bil hamli. Wal mushafu hale adapun mushaf. Hale adapun mushaf ghairu maksudin ialah tidak dimaksud bil hamli dengan dibawa. Ya. Jadi hamlul mushaf, membawa Al-Qur'an, ya, itu dalam kondisi hadas itu diharamkan. Ya, diharamkan. Tapi kalau mushaf ini berkumpul bersama benda-benda yang lain, misal apa namanya ya, jadi satu di dalam tas rangsel. Di dalam tas rangsel ada mushaf, ada Al-Qur'an. Kondisi hadas dibawa. Ini tidak haram. Dengan catatan niatnya itu niat membawa rangsel, membawa tas, bukan niat membawa Al-Qur'an. Nah, jadi satu di situ dengan benda-benda yang lain. Wa maswarakihi, dan menyentuh kertasnya mushaf. Ini nyeting sudah ini. Kalau tadi kan membawa. Wa maswarakihi, dan menyentuh kertasnya mushaf walau al-bayad, walaupun kosong. Bayad itu kan putih, maksudnya putih itu tidak tulis. Nah, misal ada Al-Qur'an, bagian dari Al-Qur'an ada yang kosong, tapi kan bagian dari Al-Qur'an mushaf itu. Au nahwi dzarfin, atau seumpama wadah uidda lahu, uidda yang disiapkan apa dzarfun lahu untuk mushaf, yang disiapkan lahu untuk mushaf, wa huwa fihi, wa huwa hal adapun mushaf fihi ialah di dalam dzarfun, di dalam dzarfin ibadain, wadahnya mushaf, dan ada mushafnya di dalamnya, itu ya sama. La qalbu waraqihi, tidak membalik kertasnya mushaf, tidak membalik kertasnya mushaf bi'udin, dengan kayu, bi'udin, dengan kayu. Idza lam yanfasil alaihi, idza lam yanfasil, ketika tidak pisah apa waraq, ketika tidak pisah apa waraqin alaihi, atas udin. Intinya tidak menyentuh langsung, ya. Wala ma'a tafsirin zada walau ihtimalan. Wala ma'a tafsirin, dan tidak pula bersama tafsir, dan tidak pula bersama tafsir zada yang melebihi apa tafsir, zada yang melebihi apa tafsir, walau ihtimalan, walaupun ihtimal, apa ihtimal, kemungkinan. Jadi ya, contohnya kitab tafsir itu sudah tafsir Quran, misal tafsir Jalalain, tafsir apa Sawis, misal yang ngaji, anggaplah ngaji tafsir. Ngaji itu ketika kondisi tidak punya wudu, itu tidak apa-apa, kan punya ayat di situ, tapi kan tafsirannya kan banyak tafsir, penjelasannya adalah tafsir. Jadi eding bandingakin antara ayat Quran dengan tafsirnya, masih lebih banyak tafsirnya, keterangannya. Ayat Qurannya lebih sedikit. Kok tahu kamu kalau lebih banyak tafsirnya? Iya, perkiraan. Insya Allah. Ya, jadi perkiraan itu tidak apa-apa. Rakirah lebih banyak tafsirnya. Kalau lebih banyak Al-Qurannya, misalnya tidak boleh. Nah, itu. Potendi wudu, itu.
Ini tafsirnya yang lebih banyak daripada ayat Qur'annya. Tuh. Wala yumna'u sabiyyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamla wa massana fi mushafin li hajati ta'allumihi wa darsihi. Wala yumna'u, tidak dicegah atau tidak dilarang, sabiyyun, siapa anak kecil. Anak kecil mumayyizun, yang mumayyiz, muhdisun, yang berhadas. Nah kana geni si tamyiz hadas andi wudu. Walau junuban, walaupun ialah junub. Walaupun ialah junub. Tidak dihalangi hamla, pada membawa, wa massa nahwi mushafin, dan menyentuh seumpama mushaf, dan menyentuh seumpama mushaf. Dengan tujuan lihajati ta'allumihi, karena kebutuhan belajarnya sobi. Lihajati ta'allumi, karena kebutuhan belajarnya sobi. Wa darsihi, sama ini. Wa darsihi, dan belajarnya sobi. Wa wasilatihima, dan sarana ta'allum dan darsin. Dan sarana ta'allum dan darsin, atau ta'allumihi wa darsihi. Seperti apa? Kahamlihi, seperti membawa mushaf. Seperti membawa mushaf lil maktabi, ke bangku, membawa ke bangku. Wal ityani, dan mendatangkan, bihi, dengan mushaf, lil muallimi, bagi muallim, guru ya, atau yang mengajar, memberikan mushaf kepada muallimnya. Tujuannya muallim ini liyu'allimahu minhu, liyu'allima, agar mengajar siapa? Muallim, mengajar siapa? Muallimhu, pada ini, mengajari aja ya. Mengajari siapa? Muallimhu, pada mushaf, minhu, pada sobi. Wa yahrumu tamkinu wairil mumayyizi min nahwi mushafin. Wa yahrumu haram tamkinu wairil sobi, membolehkan ya, selainnya sobi, selainnya mumayyiz, membolehkan selainnya mumayyiz, min nahwi mushafin, dari seumpama mushaf, walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat. Terus juga wa kitabu, ini termasuk haram. Artinya ini khawatir dibuat main-main, karena masih belum mumayyiz. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat. Wa kitabatuhu, dan menulis mushaf, bil ajamiyati, dengan ajamiyah, bahasa ajamiyah. Bahasa ajamiyah ini bahasa selain bahasa Arab. Ya, ditulis dengan ajamiyah, itu tidak boleh, haram. Wawat onawi dirhamin, dan wawat onawi dirhamin, dan meletakkan seumpama dirham, fi maktubihi, di dalam yang ditulisi Al-Qur'an, wa ilmin syar'iyyin, dan ilmu syar'i.
Ini bagian dari tata krama sudah ya. Tapi masuk kepada hukum fikih kan, masuk haram halal. Ya. Apalagi di atasnya Al-Qur'an. Jadi maksudnya maktubil Qur'an ini kan ada kertas tulisan ayat Al-Qur'an. Ya, ada kertas ditulisi Al-Qur'an. Seperti itu. Lah di atasnya kertas ini haram hukumnya menaruh sesuatu di atasnya ayat itu, apalagi Al-Qur'an, gitu kan. Nyoba pesen yang atas Al-Qur'an ini tidak boleh, haram. Ini kan bagian dari ta'zim kan, tata krama, taklim dan takrim. Seperti itu. Ya benda apa saja. Ilmin syar'iyyin ini kan berarti kitab. Menaruh sesuatu di atasnya kitab. Ini juga tidak boleh. Kitab itu harus di posisi kitab sesama kitab. Naruh benda di atasnya kitab, ini tidak boleh. Ini kalau ulama terdahulu sampai segitunya ta'zim ilmu itu. Ta'zim pada Qur'annya. Ya. Mun setia ban seromban. Ya dilainkan lah. Dilainkan itu. Ini. Terus wa kadza ja'luhu baina awraqihi, wa kadza ialah seperti ini haram, ialah seperti ini haram ja'luhu, adapun menjadikan dirham baina awraqihi di antara kertas-kertasnya mushaf, di antara kertas-kertasnya mushaf, khilafan halai berbeda li syaihina bagi guru kita, ya, li syaihina bagi guru kita, ya. Jadi fi maktubih itu tadi kan sudah jelas ya. Ini bukan Al-Qur'an, kertas benda tulis. Nah, ayat Al-Qur'an itu aja harus kita agungkan, kita hormati, karena ada ayat Al-Qur'an. Ayat itu kan ketika ditulis kan berupa ayat, sudah jadi ayat seperti itu. Berarti itu kan bagian dari, ya karena ada ayat Al-Qur'an seperti itu. Kan ada cerita itu ya. Saya pernah saya ceritakan. Tapi saya mendengarkan ceramah online itu. Kalau tidak salah yang saya dengarkan itu ceramahnya Habib yang Pasuruan itu, lupa saya namanya, tapi jelas saya itu mendengarkan jelas. Jadi ada ceritanya orang derajatnya diangkat oleh Allah, sehingga ya diangkat ini bisa jadi menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah. Itu hanya apa ya, kalau kita sepele mungkin ya, tapi indallah itu luar biasa. Nah itu ketika berjalan menemukan lafaz Allah, tulisan di kertas itu lafaz Allah kotor, ya, menemukan di jalan ada tulisan lafaz Allah, diambil ini kotor, dibersihkan, nyampe di rumahnya ini dibersihkan. Setelah dibersihkan ditaruh di tempat yang memang sangat layak, ya, taruh di lemari di mana gitu, memang betul-betul dimuliakan betul lafaz Allah itu. Dan dia melakukan ini dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Lah ini langsung diangkat derajatnya oleh Allah, langsung jadi
Allah. Coba kira-kira seperti itu. Remeh mungkin menurut kita, tapi indallah itu luar biasa karena ketulusannya itu. Ya. Makanya kadang saya sering melihat kitab akar cilakaran di lantai, lah kok dibiarkan, ini gimana? Ya. Atau bahkan lah budak kamar, masuk kitab sang nang jendela, ya gimana kata saya? Tidak punya lemari di kamarnya, punya, sampai bertepak kena. Ya. Kan ada tempatnya. Ya, di Rosati itu. Sangka sing ala mengasih kitab sing ala kitab ke kamar misal, karena sangka akhirnya membuat kalian menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ngalan kitab jauh kenceren. Nah, kalau urusan pahala kan jelas. Iya. Jadi pahalamu itu sesuai dengan kadar kecapeanmu, kadar kepayahanmu. Ya. Contoh masjid boy itu kan, tar masjid menjumatan ya, mau beda jalan lebih jauh kan, leng-leng, malah sajen banyak tengkan kan gitu. Kun nyabak kitab di tempatnya saja dengan bentuk takdim kepada ilmu, nyabak petepak takdim. Ya. Niat seperti itu, niat takdim ini luar biasa, bernilai ibadah. Saya ketika nang Sokraja, ya kan tahu kopi Sokraja kan ya. Kamarnya saya ada di selatan itu. Tahu Mahat Ali? Bun Lao. Ngaji kitab nang musola ada aja. Berapa meter mana? Beda dari nak ke paling ke SMP negeri. Korang paling ya. SMP negeri. Bukan pernah ada Pak Monhol ke Sokraja. Mun ngaji kitab beda je musola yatin dalam, ya dan dalam. Dalam kiai kan beda musola. Iya. Pusat, musola pusat. Saya di selatan. Jadi ngaji kita seperti itu. Ya ning teng kitab biasa saya tekuk deh kepe. Tiap hari itu. Seperti itu. Cek nyaman dia tidak senggan. Oh dina walaupun teng ka anu lah si sengke nyablo kitab ka modal karena jelek rakyat apa. Pada waktu borak kurang jauh gitu. Itu tiap hari saya. Biasa ngaji seperti itu biasa. Ya tak berat tapi biasa. Semua itu apa can ate. Ya, can ate nanti. Mun seneng ka ilmu, diniati takdim kepada ilmuwan. Ringan semuanya ya. Makanya namun tidak terbiasa ini harus dibiasakan, harus dipaksa memang. Wa tamzikuhu abasan. Ini juga yang haram ini ya. Wa tamzikuhu dan menyobek-nyobek mushaf. Wa tamzikuhu dan menyobek-nyobek mushaf abasan karena bermain-main, permainan, ere-core, haram hukumnya. Wa bal umma kutiba alaihi. Wa bal umma dan menelan mushaf. Ini haram juga. Wa bal umma dan ya. Kok mushaf namanya? Wabal umma dan menelan sesuatu. Wabal umma dan menelan sesuatu. Kutiba alaihi, kutiba yang ditulis apa mushaf. Kutiba yang ditulis apa mushaf.
alaihi atas ma ya, atau Quran bisa. Maksudnya ini ditelan itu. Ya bang, ngalak kertas berdayat Quran pas iklunyuk sebenarnya. Ya haram. Ya pertama kan detik penyakit, ya kertas silakan kan. Ya terus menjadikan kertas itu kan nanti mushafnya itu kan tulisan Quran kan masuk ke bordot, berarti kan bercampur dengan barang najis di dalamnya kan. Nah, itu kan juga. La syurbu mahwihi, tidak ini berarti tidak haram. Meminum leburannya mushaf. Meminum leburannya mushaf tidak haram. Ya seperti monrepu bekasan doh atau hari apa misalkan ada kadang ada dari kiai kan ya. Ada ayat-ayat Quran itu les neng kertas terus taruh di air kan tintanya melebur kepada air itu airnya diminum dan itu tidak apa-apa. Bapak seperti itu. Mun yopor kana pas yenom misalnya. Kan bodoh si ngaji udah. Bodoh si terwapal Quran. Iya. Kok terwapal Quran kayaknya sang kasih ngamal lagi. Akhirnya Qurannya yopor. Iya. Yopor pas sambok nang yaing. Pas aing yenom. Benih hafal Quran jadi gendeng ya. Gendeng. Ya. Aing kotor saya dong kan gendeng ya. Ya. Benih saja hafal saja gendeng. Ya. Terus wamaddur rijli lil mushafi ini juga tata krama ini. Wamaddur rijli dan memanjangkan kaki. Memanjangkan kaki pada mushaf dengan catatan malam yakun ala murtafiin, malam yakun selama tidak ada apa mushaf ala murtafiin ialah di tempat yang tinggi apa namanya ya maddur rijli ini apa Quran isokoen sokona pemancian peloros misalnya mencur atau anu kebudih lepas isokon daripada Quran isokoe kan ya mana ya jadi isokoen sejajar antara kaki dengan Quran sejajar itu tidak boleh haram kecuali Qurannya ada di atasnya tengkil beri bentalan misalnya kan tidak apa-apa kan termasuk apa kitab-kitab kan juga tidak boleh seperti itu tulisan-tulisan apa jadi bertepak ya, lebih aman itu ditekuk lebih aman itu jangan ditaruh di lantai dipegang kadang misal ngaji kitab ya ngaji bolong kan bolong pas maknain nang lantai maknain lantai. Iya kamu tak nyokoen, saya dan kamu kan berdesokok, sokon kancana, gitu kan. Jadi biar aman menurut saya ya lepas tekuk, biar tidak khawatir apa namanya maddur rijli. Wa yusannul qiyamu lahu wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.